baru ya. Tinggalin deh tuh toksik-toksik yang bisa bikin kalian jadi negatif. Stay positif, terus berkarya dan jangan cepat puas sama hasil sekarang. Karena ada pepatah yang bilang kalau pelaut ulung nggak lahir di laut yang tenang. Intinya kalau kalian mau jadi orang yang hebat, ya nggak bisa terus-terusan di zona nyaman. Terus bergerak, lihat peluang dan jangan takut ambil resiko. Seperti yang dilakukan sama Bos Victor dan Jessica ini. Awalnya mereka hanya iseng berjualan untuk mengisi waktu ketika masih kuliah. Tapi lihat sekarang, mereka sudah punya pabrik besar dengan ratusan karyawan. Halo Bos, saya Victor. Saya Jessica. Kami owner dari Love Semprong. Mau tahu cuan dan bisnis Love Semprong bagaimana? Yuk ikut yuk. Ini dia bisnis Love Semprong milik pasangan muda yang saat ini usianya baru 29 tahun. Memulai bisnis sejak masih kuliah pada tahun 2012, Victor awalnya menyukai semprong karena tidak sengaja. Jadi sebenarnya sih awalnya saya juga nggak bisa bikin kue, istri juga nggak bisa, pacar saya nggak bisa bikin kue. Kita dari resep nenek sih. Jadi biasa tuh tradisi di pacar saya kalau hari Imlek itu bikin kue semprong. Lalu ketika saya pacaran, saya jemput dia, saya cobain, enak nih semprongnya gitu. Saya bilang, ya udah yuk kita usahain aja. Ngomong gitu doang. Dan pacar saya pada saat itu serius. Walaupun gak ada basic bikin kue, tapi karena tingginya minat untuk memulai usaha, akhirnya pada tahun 2012 terciptalah kue semprong kekinian ini. Nama Love Semprong sendiri diambil karena cinta mereka berdua ya. Yang masih jomblo gak usah iri loh. Berbekalkan resep dari nenek dan uang Rp500.000 hasil dari komisi ia bekerja, akhirnya mereka berhasil membeli mesin dan juga bahan-bahan kue semprong. Tapi yang namanya usaha nggak langsung manis ya, pasti ada trial and error untuk mendapatkan kualitas produk yang siap jual dan berkualitas. Menurut saya kalau misalkan sebuah bisnis, sebuah produk itu, apapun itu bisa sukses. Tergantung kita ngelolanya gimana gitu. Jadi kalau saya pikir-pikir pada saat itu, kalau kue semprong ya dari zaman kapan juga, dan nenek kita juga udah ada gitu ya. Apa sih yang bikin kita, orang mau beli kita ya, harus ada perbedaan. Disitulah kita coba-coba pikir apa yang membedakan. Dan pada saat itu kita udah research, di Indonesia tuh belum ada yang namanya semprong isi-isian. Diferensiasi produk emang penting dalam berbisnis. Memiliki perbedaan dengan produk di pasaran akan menjadikan produk kalian memiliki keunggulan dibanding produk lainnya. Apalagi dibuat dengan kualitas yang baik, dengan rasa dan tampilan yang menarik. Duh, dijamin usaha kalian pasti bakal laris manis. Nah, ini dia Bos, pabrik tempat pembuatan semprong kita. Setiap harinya kita bisa produksi ratusan hingga ribuan toples semprong. Mau lihat gimana prosesnya? Yuk kita cek. Untuk membuat kue semprong, bahan yang harus disiapkan adalah santan kelapa, tepung terigu, sagu, telur, dan gula pasir. Semua adonan dimix menggunakan mesin sampai tercampur rata. Dalam sehari, couple-planner ini bisa menghasilkan hingga ratusan kilo adonan loh. Nggak heran kalau target harian mereka di angka 4.000 toples. Tapi ini semua masih proses ya, doain aja supaya cepat tercapai. Amin. Intinya sih jangan malu untuk bermimpi. Seperti pasangan ini Bos, bermodalkan Rp500.000, tapi karena kegigihan dan keterampilan mereka dalam memajukan bisnisnya, sekarang omsetnya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Kalau kita hitung-hitung nih Bos, dalam sehari misalkan mereka bisa menjual 1.000 toples semprong, kita ambil dari harga termurahnya ya, Rp32.000 untuk yang rasa original. Berarti omset harian mereka ada di angka Rp32 juta. Kalau dikalikan sebulan, kalian hitung sendiri deh cuannya ya. Tapi Kak, mau tahu dong kalau bisnis bareng sama pasangan itu enak gak sih? Terus pernah gak kepikiran kalau putus gimana? Jadi kepo nih. Jadi ya itu juga banyak yang nanyain juga. Nanti kalau putus gimana gitu ya. Saya ledekin aja, ya udah kalau punya 10 panggangan, 5 panggangan dia, 5 panggangan saya gitu kan. Kalau punya karyawan 10 ya bagi 2 gitu. Saya ngeledekinnya gitu. Gimana kan kalau putus pun ya udah kita bisa tetap join sebagai partner bisnis kan. Meskipun mungkin udah nggak partner hidup, tapi bisa partner bisnis. Bener banget.
banget tuh, yang namanya hubungan emang harus serius. Nggak cuma dalam hubungan asmara, bisnis juga ternyata bisa loh bikin kita makin erat sama pasangan. Nggak mungkin dong kalau bikin usaha langsung besar, pasti ada yang namanya proses. Itu tuh dulu awal-awal tuh saya sama istri, sama pacar dulu sambil kuliah kita bagiin brosur ke seluruh Jakarta. Jadi brosur nih masih fotokopian, belum ada berwarna, fotokopian. Kita tambahin tester, pakai plastik klip, kita staples. Kita bagiin ke kantor-kantor di Jakarta. Jadi kayak kantor istri saya berani tuh, pacar saya itu, dia masuk ke door to door. Cobain ya Bu, kalau ada yang mau beli bisa WA ke sini gitu. Door to door ke Jakarta. Kelapa Gading, ke daerah Cideng tuh, yang Tomang situ tuh, banyak bank-bank. Kita bagiin door to door. Dulu kita pernah kehilangan uang 4 juta di Kopaja. Itu istri saya dulu pas kuliah kan, kalau saya lagi nggak bisa jemput naik Kopaja. Itu tuh uang buat beli toples itu hilang di Kopaja. Nggak tahu kenapa, entah dihipnotis atau apa gitu. Pada lagi saat mau hari raya, justru malah hilang uang 4 juta itu. Pada saat itu padahal 4 juta itu lumayan banget. Buat beli toples tuh bisa berapa lusin. Handphone kita juga pernah diambil karyawan. 4 handphone, lagi rame-rame juga diambil karyawan. Dan ya bingung tuh, orang lagi pesan di handphonenya hilang. Seperti itu sih. Bisnis yang besar dimulai dari usaha dan kerja keras pemiliknya. Setiap usaha kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti bakalan ada hasilnya. Jadi gimana bos? Tertarik sama bisnis sop semprong? Atau mau bisnis yang lainnya? Nggak masalah kok, yang penting cuan bos.